Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cika Amare Amudia dengan NIM 66622302007 dari kelas A untuk mata kuliah studi kebantenan. Jadi hari ini kita ada tugas untuk mengunjungi beberapa tempat yang ada di Banten Lama. Penasaran gak sih tempatnya apa aja? Ikutin terus video ini sampai akhir. Bye bye. Hai guys, sekarang aku sudah sampai di Benteng Spellwick. Yang dimana Benteng Spellwick ini menjadi salah satu awal runtuhnya dan juga saksi dari runtuhnya kejayaan Banten. Dan juga awal dari pengaruh Hindia Belanda di wilayah Banten. Penasaran gak sih sama dalamnya? Yuk kita ke dalam. Oke, sekarang kita sudah sampai di Benteng Spellwick. Oke, jadi Benteng Spellwick dibangun sekitar tahun 1681 sampai 1684 pada masa Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan ini luas banget bentengnya, tapi bukan hanya sekedar lapang luas aja, tapi bisa teman-teman lihat bahwa ada reruntuhan dari Benteng Spellwick itu tersendiri seperti itu. Penasaran gak sih detailnya apa? Kita deketin yuk, coba. Alasan utama Benteng Spellwick dibangun adalah untuk memperkuat posisi VOC di Banten. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan militer, markas pasukan Belanda, tempat pengawasan aktivitas Kesultanan Banten, sekaligus pusat pengamanan perdagangan lada dan rempah-rempah di pelabuhan Banten. Jadi VOC ini ingin memastikan kalau monopoli perdagangan mereka berjalan aman tanpa gangguan dari rakyat Banten maupun kerajaan lain. Nah, coba kita ke atas tangga tadi melihat dari keseluruhan Benteng Spellwick ini. Iya, tuh. Wah, luas banget dan bisa teman-teman lihat semuanya ke tempat ini secara gratis. Pastinya. Tapi tadi ada beberapa ya untuk menjaga pengelolaan biar lebih baik ya. Karena aku baru pertama kali kesini, sebenarnya menurut aku untuk ke Benteng Spellwick itu menjadi sebuah destinasi yang bisa beredukasi untuk teman-teman semua. Namun sayangnya menurut aku ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan seperti ini, yang membuat benteng itu sendiri terlihatnya kurang bersih gitu ya. Nah sayangnya kita yang memang kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan itu tersendiri. Bukan hanya mengandalkan dari pengelola di sini, tapi seharusnya kitalah yang menjaga kebersihan itu. 2, 3. Let's go, kita lari-lari Let's di go. Benteng Spellwick. Spellwick. Tutut. Ada backsoundnya? Nah, buat teman-teman yang mau kesini, mungkin teman-teman akan mengira bahwa mana bentengnya gitu, karena kan namanya Benteng Spellwick ya. Perlu diingatkan kembali bahwa kondisi Benteng Spellwick saat ini itu sudah tidak utuh seperti dulu, karena seperti yang tadi sudah aku bilang bahwa benteng ini adalah awal dari saksi runtuhnya kejayaan Kesultanan Banten gitu. Makanya benteng-bentengnya telah runtuh dan hanya menyisakan fondasi, tembok utama dan beberapa ruang bawah tanah serta struktur bastian gitu. Namun sisa bangunan yang masih cukup jelas kok, sehingga kokoh untuk teman-teman melihat dan juga dijadikan sebagai bahan edukasi gitu. Makanya penting banget Benteng Spellwick ini menjadi identitas budaya Indonesia dan perlu pelestariannya seperti itu. Makanya aku sangat menyarankan teman-teman ke sini karena aksesnya mudah, terus juga untuk akses masuk itu cukup deket dari Kota Serang, langsung masuk aja. Nah, tadi juga ada pengelola untuk akses parkirnya, jadi parkir aman, kebersihan juga terjaga. Namun tadi seperti yang video aku jelaskan, kalau sayang sekali bahwa kesadaran dari kita sendiri yang kurang untuk menjaga kebersihan itu. Jadi tolong kalau kesini jaga kebersihannya guys, oke? Dan bye-bye. Oh ya, dia buka dari 24 jam, tapi aku sarankan pagi atau sore kesini. Cakep banget, cantik, dan adem. Aku mau rekomendasiin kepada kalian salah satu spot foto yang bagus di Benteng Spellwick. Lihat, secara ini cakep banget dan aku menemukannya. Tara, lihat foto di sini bagus banget. Nanti aku liatin fotonya. Penasaran nggak? Setelah melihat Benteng Spellwick, penasaran dengan kesejarahan Banten lainnya? Ikutin terus video ini, kita akan berkunjung ke yang lainnya. Leko. Oke guys, sekarang kita lagi perjalanan ke Masjid Agung Banten. Jadi emang kalau mau jalan ke sana harus
Jalan kaki karena biar parkirnya nggak yang melulu, tapi tenang aja, kalau tempat parkir tuh banyak banget kok di sini. Jadi let's go, kita jalan dulu dari sana tuh sampai ke depan sana. Hai guys, sekarang aku sudah sampai di Masjid Agung Banten. Bisa kalian lihat ya tuh ya. Jadi masjid ini adalah salah satu masjid yang tertua dan bersejarah di Indonesia. Makanya bisa menjadi simbol dari Kesultanan Banten. Nanti kita akan lihat dalam-dalamnya. See you! Nah, pembangunan Masjid Agung ini memiliki visi yang dibuat oleh Sultan, yaitu untuk menjadikan Banten sebagai pusat penyebaran agama Islam yang kokoh di tanah Jawa. Karena di masa tersebut banyak yang beragama Hindu. Jadi bisa teman-teman lihat ya bahwa seramai inilah kondisi Masjid Agung saat ini. Mulai dari yang datang, yang ingin berziarah, atau yang ingin merasakan sholat di Masjid Agung Banten ini sendiri. Kalau misalkan dilihat kondisi saat ini, Masjid Agung Sultan Banten ini wajah dari area lebih tertata karena di bagian alas. Luar masjid diciptakan sebagai marmer. Lalu kita juga nggak boleh ya menggunakan sepatu atau sendal gitu. Jadi kita harus tidak beralaskan kaki. Jadi biar tetap menjaga dari area masjid ini juga kayak gitu. Nah, fungsi dari masjid tetap sama seperti tempat ibadah. Selain itu bertambah fungsi sebagai tempat untuk wisata religi yang dimana orang-orang dapat mempelajari sejarah karena sudah terintegrasi dengan Keraton Sorosawan. Jadi ini deket banget sama Keraton Sorosawan. Nanti kita ke sana ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kesini aksesnya gampang banget karena dia deket dari Pakupatan atau Kota Serang. Lalu untuk akses masuknya juga murah banget. Tadi seperti yang sudah aku jelaskan, kalau tempat parkirnya banyak banget, hanya sekitar 5.000 sampai 10.000. Dan untuk masuk ke sini juga murah banget. Apalagi kondisi saat ini tuh benar-benar terjaga kebersihannya dan banyak sekali wisatawan yang datang. Maka dari itu juga banyak sekali orang-orang yang berjualan di sini dan pastinya tetap menjaga kebersihan bersama. Seperti itu. Nah, ini adalah menara ikoniknya yang setinggi 24 meter. Dimana ini tuh terinspirasi dari gaya arsitektur Belanda dan Mughal serta bangunan Tiama di komplek masjid yang dirancang dengan gaya Eropa oleh arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Cardeel yang telah memeluk Islam. Nah, selain itu dari sini kita bisa melihat ada tempat sejarahnya tadi, lalu masjidnya di sebelah sana, lalu juga ini tempat-tempat untuk berfoto atau beristirahat juga gitu. Luas dan sangat bersih bukan? Jadi buat teman-teman yang belum kesini, silahkan kesini. Karena ini dengan mudah akses, lalu gratis. Tempatnya juga enak, nyaman, bisa menjadi tempat edukasi juga sekaligus ziarah bersama. Jadi wisata religi banget gitu. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya kalau banyak sekali orang-orang yang berwisata religi di sini seperti bersamaan dengan keluarga, dari sekolah dan lain sebagainya. Ini boleh saya hai dulu kakak? Hai. Sekarang kita lagi ada di Masjid Agung Banten. Mantap. Vibes-nya tuh adem banget ya, menyejukkan hati. Adem ya di sini juga Ya, ya. adem banget sumpah. Dan di sini cuacanya enak banget untuk kita merenungkan sejenak tentang dunia kita. Ziarah itu bikin kita tenang juga, apalagi kita misalnya sambil sholat kan, jarang-jarang loh kita mau sholat di Masjid Agung sebesar ini. Jadi alhamdulillah setelah keluar dari sini tuh hati tuh merasa tenang, nyaman gitu. Nah, ini sekarang kita di dalam tempat masjidnya gitu. Ini dia. Ini adalah salah satu kondisi dan situasi di mana sedang berziarah bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Keraton Sorosawan. Seperti inilah penampilannya. Yuhu. Halo teman-teman, sekarang aku sudah berada di Keraton Sorosawan, yang dimana ini adalah Istana Utama Kesultanan Banten yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar abad ke-16. Wow banget gak sih? Udah lama banget tapi kita masih bisa melihat jejak-jejaknya, dan seperti teman-teman lihat bahwa ini indah banget dan pastinya ini masih terawat. Kenapa? Karena di sini tuh kalau mau masuk ke sini perlu adanya izin dan lain sebagainya. Nanti aku akan jelaskan gimana cara kita izin dan akses masuk ke sini. Tonton video ini sampai habis dan pastikan bahwa kalian harus ke sini.
Jadi, keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggal sultan beserta keluarga kerajaan, serta pusat kegiatan politik dan perdagangan. Jadi, pada masa keajayaan Kesultanan Banten, kawasan ini menjadi bagian penting loh dari jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan pedagang dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Wow banget kan? Dan kita masih bisa melihatnya, yang dimana walaupun ini sisanya reruntuhan ya, tapi ini masih terjaga dengan asri, bersih, dan pastinya bisa teman-teman datangi secara gratis ya. Saat ini kondisi Keraton Surosowan tidak lagi utuh dan hanya menyisakan reruntuhan berupa pondasi bangunan, dinding batu bata, saluran air, kolam, serta sisa struktur ruangan kerajaan. Jadi situs ini kini menjadi salah satu cagar budaya penting di kawasan Banten Lama dan berfungsi sebagai tempat wisata sejarah serta penelitian arkeologi. Seperti yang tadi aku udah bilang, gimana sih cara masuk ke sini? Gampang banget teman-teman. Pokoknya dari sini, Keraton Surosowan, di dekatnya tuh ada yang namanya museum terdekat dari sini. Teman-teman bisa langsung izin ke resepsionis dan mengisi data yang diperlukan. Lalu nantinya akan diantarkan oleh satpam dan juga dibantu untuk masuk ke Keraton Surosowan ini. Jadi pastinya kita menjaga dan mengusahakan gimana cara biar pusat budaya ini, Keraton Surosowan ini tetap terlestarikan dan terjaga dengan baik. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa di sini bersih, tidak ada sampah dan pastinya masih terjaga dengan baik, dengan asri dan indah sekali. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di salah satu cagar kebudayaan Banten yang menyimpan sejarah dari Kerajaan Banten. Salah satunya yaitu Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini dibangun pada 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Berbeda dengan Keraton Surosowan yang menjadi pusat pemerintahan, Keraton Kaibon ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Jadi Keraton Kaibon dibangun oleh Sultan Syaifuddin, Sultan Banten ke-21 yang dipersembahkan kepada ibunda tercintanya yaitu Ratu Aisyah sebagai tempat tinggalnya. Ya, dan nama Kaibon sendiri diambil dari kata keibuan yang berarti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bisa teman-teman lihat ya, ini ada penjelasan mengenai sejarah dari situs Keraton Kaibon sendiri. Bisa di-scan dan dari cagar-cagar budaya lainnya juga selalu ada tempat di mana kita bisa melihat gimana sejarah dari tempat itu tersendiri gitu. Nanti kita lihat detailnya. Let's go. Pada masanya, Keraton Surosowan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Keraton Kaibon memiliki peran yang sedikit berbeda. Kesultanan Banten yang sempat dipindahkan ke Kaibon, mengingat Surosowan sudah tidak lagi dapat difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Hal ini menjadikan Keraton Kaibon bukan sekedar kediaman pribadi, tetapi juga menjadi pusat kekuasaan terakhir Kesultanan Banten sebelum jatuh ke tangan Belanda. Bisa teman-teman lihat, inilah bentuk dari Keraton Kaibon itu tersendiri. Saat ini kondisi Keraton Kaibon sudah tidak utuh seperti dulu dan sebagian besar bangunannya hanya menyisakan pondasi, reruntuhan dinding, serta gerbang utama yang masih berdiri kokoh. Namun bisa teman-teman bandingkan juga ya bahwa dari Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, dan tadi juga Benteng Spellwijk yang dimana Keraton Kaibon ini menjadi salah satu cagar budaya yang fondasinya masih lebih terlihat dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, kini Keraton Kaibon telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Selain menjadi tempat wisata sejarah, lokasi ini juga sering dijadikan sebagai tempat foto dan pembuatan konten karena memiliki suasana klasik dan menarik. Teman-teman tinggal datang ke tempat ini, Keraton Kaibon, bisa dicek di Gmaps, dan untuk akses masuknya juga bisa masuk langsung, nanti ada tiket parkir aja yang pastinya untuk menjaga tempat ini menjadi lebih aman juga ya pastinya. Dan lihat teman-teman, wah, ini cakep banget dan juga pastinya masih dilestarikan dengan baik. Kalian harus kesini. Hai guys, setelah tadi kita udah keliling-keliling dari sejarah tempat di Banten ya. Nah sekarang saatnya kita mencoba makanan khas Banten, yaitu rabek. Nah rabek ini tuh ada dua jenis, yaitu ada rabek sapi dan juga rabek kambing. Nanti aku akan melihatin review makanannya. Kalau untuk mie teksturnya seperti ini, nanti kita coba dulu. Mencoba rabek. Aduh nggak kelihatan. Kita coba ya. Can. Lama-lama lagi kita tipis. Let's go. Apa ya, rasanya tuh emang ada pedes dikit tapi bukan pedes dari cabai sih aku rasa. Manis ya? Dan kuahnya lumayan seger,
enak, jadi nggak terlalu manis banget. Dan dia ada isiannya, ada daging sapi. Tuh ya, karena aku milihnya daging sapi aja, bukan daging kambing gitu. Dan kita lebih nikmat lagi makannya sama nasi. Oke, karena tadi kita sudah makan, kita sudah pergi-pergi ke destinasi dan juga wisata religi. Itu dia video untuk hari ini. Thank you for watching. Bye-bye.